Start News, jendela informasi Anda. Pondok Pesantren Se-Mandailing Natal kembali sekolah 13 Juli 2020. Lebih dari 100 orang warga Padangbulan Muara Soro jalani rapid test. Start News, jendela informasi Anda. Pondok Pesantren Se-Kabupaten Mandailing Natal kembali sekolah 13 Juli 2020. Kesimpang siuran terkait pondok pesantren di Kabupaten Mandailing Natal tetap sekolah atau mengikuti jejak SD, SMP, dan SLTA belajar di rumah sampai tanggal 12 Juli 2020 terjawab sudah. Melalui rapat bersama antara pimpinan Pondok Pesantren Se-Kabupaten Mandailing Natal bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Jumat 5 Juni kemarin bertempat di Aula Kantor Kementerian Kabupaten Mandailing Natal, memutuskan bahwa proses belajar mengajar di semua pondok pesantren di Kabupaten Mandailing Natal tanpa terkecuali tetap dilakukan melalui daring online sampai tanggal 12 Juli 2020. Artinya pondok pesantren tetap diliburkan sampai tanggal di atas dan masuk kembali tanggal 13 Juli 2020. Hal ini mengacu kepada surat keputusan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang peningkatan antisipasi penyebaran COVID-19 dalam rangka menuju tatanan nasional baru produktif. Dalam surat itu disebutkan, untuk mencermati perkembangan terkini COVID-19 dengan memperhatikan peraturan dan surat edaran dari pemerintah provinsi, disampaikan kepada seluruh masyarakat Madinah agar dapat memperdomani hal-hal berikut antara lain, proses belajar mengajar tetap dilakukan melalui pembelajaran daring atau online untuk semua tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Pondok Pesantren, MTS, Aliyah, dan MDTA. Di samping kebersamaan kita memang Muslim Mandailing Natal dengan hasil dari rapat Forkopimda Mandailing Natal itu memutuskan, jadi tidak ada kita beda-bedakan antara institusi yang satu dengan yang lain. Untuk itu maka kita tetap berpedoman kepada tanggal 13 itulah yang akan kita masukkan sekolah kita yang namanya pendidikan di Mandailing Natal. Sedangkan pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Dr. Andus Haji Zainal Arifin MM, didampingi Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Haji Ikhwan Sidiki MA, mengatakan dasar pertimbangan Pondok Pesantren diliburkan sampai tanggal 12 Juli 2020, selain adanya surat dari Forkopimda, juga mengingat santri Pondok Pesantren berasal dari berbagai daerah, mulai dari daerah zona merah, bahkan ada yang zona hitam. Lokot Husda melaporkan untuk Star News Channel. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.startfmmadinah.com. Dapatkan berita seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Start News Online. Di alamat website kami di www.startfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google Play secara gratis. Start News, jendela informasi Anda. Lebih dari 100 orang warga Padangbulan Muara Soro jalani rapid test. Buntut pasien OTG ARL 55 tahun yang positif corona sesuai dengan hasil swab test Jumat 5 Juni. Lebih dari 100 orang warga Padangbulan Muara Soro, Kecamatan Kota Nopan harus melewati rapid test. ARL diketahui merupakan pelaku perjalanan dari daerah terpapar COVID-19 Tangerang, Banten. Rapid test ini dilaksanakan gugus tugas COVID Mandailing Natal bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Nopan. Tes dilakukan di Puskesmas Kota Nopan sebagai langkah awal screening virus corona melalui sampel darah terhadap warga yang kontak dengan penderita yang sudah positif.
Pantauan Start News, rapid test ini dilaksanakan mulai pagi sampai sore hari. Masing-masing warga datang dengan keluarga dan ada yang datang sendiri. Setelah dilakukan rapid test dan hasilnya diketahui, warga pun pulang ke rumah masing-masing. Kepala Puskesmas Kota Nopan, Dr. Wuryandari, yang dihubungi membenarkan pihaknya melakukan rapid test untuk mengetahui kondisi warga yang sudah kontak dengan pasien positif corona. Langkah ini perlu dilakukan untuk memutus perkembangan rantai COVID-19 di Kota Nopan. Wuryandari berujar ada sekitar 120 orang yang sudah melaksanakan rapid test. Sisanya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2020. Dari 120 orang, ada 6 orang yang hasilnya bayang-bayang. Ke-6 orang ini akan diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RSUD Panyabungan. Wuryandari mengatakan, sudah 5 orang yang diberangkatkan ke RSUD Panyabungan, sedangkan 1 orang lagi belum diberangkatkan karena mendapat penolakan dari orang tuanya. Pantauan di lapangan, saat ke-6 orang dengan hasil tes bayang-bayang akan dirujuk ke RSUD Panyabungan untuk pemeriksaan lebih lanjut, ada orang tua yang menolak untuk melakukan tes lanjutan. Bahkan sempat terjadi dialog sengit antara pegawai kesehatan dengan orang tua. Namun, setelah dirembukan dengan muspika, kepala desa dan orang tua akhirnya setuju membawa keluarga mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Sedangkan 1 orang tua lainnya tidak memperkenankan anaknya dibawa. Kepala Desa Padang Bulan Muara Soro, Bahren Daulay, yang dihubungi Jumat malam mengatakan pihaknya masih terus membujuk orang tua tersebut agar berkenan membawa anaknya ke RSUD Panyabungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Camat Kota Nopan Khalilullah yang juga dikonfirmasi Jumat malam membenarkan pihaknya sedang mengadakan pendekatan kepada orang tua tersebut agar anaknya dengan hasil tes bayang-bayang segera dibawa ke RSUD Panyabungan untuk tes lanjutan. Sedangkan 5 orang yang sudah terlebih dahulu melakukan tes lanjutan di RSUD Panyabungan dinyatakan negatif. Logot Husda melaporkan untuk Start News Channel. Start News, jendela informasi Anda.